ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang tidak pernah diucapkan selamat malam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Angkat kedua belah tangannya. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Al-ayah wal ma'na wa kana nabiyuna Muhammad. Addibu awladakum ala salasin khisali ala hubbin nabiyyikum wa hubbin ahlil bait wa qiraatil Qur'an. Wa qala hadratu Syekh Yai Haji Hashim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Pertama, nu paling utama hayu urang panjatkeun puja kalih puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu parantos masian ka urang sadayana berjuta-juta kanikmatan, wabil khusus nikmat sehat sinareng Islam, sehingga para santriawan yang tampan, santriawati yang saya cintai kumpul semua di malam hari ini. Alhamdulillah. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang tidak bisa diperjualbelikan, tidak pula bisa digadaikan. Nikmat yang besar luar biasa. Manusia yang hidup di alam dunia terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Aya jelema nu lahir dalam keadaan iman, besar pun dalam keadaan iman, meninggal pun dina kaayaan iman. Para nabi, para rasul, para anbiya. Nu kadua, yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Aya deui jelema nu lahir dalam keadaan kafir, besar dalam keadaan kafir, hidup kafir dan meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu monyet kan gitu. Eta kafir maluhur. Nah, urang mah alhamdulillah lahir dalam keadaan iman, besar pun iman kepada Allah. Mudah-mudahan maut nyandak iman sinareng Islam. Ya Rabbal, manusia tolak ukurnya diukur bukan pada hari ini. Ayana rek kiai, rek abuya, rek santri, rek ustaz lain. Man akhira kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya dia mampu melantunkan la ilaha illallah, nyandak iman sinareng Islam, sehingga wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, etalah jelma anu salamat. Mudah-mudahan kurang tina bagian eta. Salawat sinareng salam mari kita panjatkan kepada paduka alam, Sayyidul Habaib, Sayyidul Makhlukat, Sahibus Safa'ah, manusia terhebat, manusia terpuji, manusia termulia. Ada manusia yang tidak punya Twitter, Line, Instagram, BBM, YouTube, apalagi micet bro, tapi punya followers ratusan miliar. Siapa? Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtari wa Muhammad arabi barang. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtari wa Muhammad
al-mukarramun wal mu'tadhamun, para animil ulama, para kiai, para habaib, para asyatidil kiram, para santriawan santriawati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin di sana ada orang yang paham ilmu agama, mungkin di hadap ayatul jauh lebih mulia. Jadi yang di atas dengan yang di bawah tidak ada tolak ukurnya. Kita semua sama di hadapan Allah, sama-sama umat Kanjeng Nabi Muhammad. Semua guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para kiai, para habaib, alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Semoga beliau guru-guru kita senantiasa dalam keadaan sehat, amin. Dipanjangkan umur taatna, dijembarkan rizkina manfaat ilmu khusus selaku orang muridna, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil sampai militer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak RT ayah Pak RT. Ya, orang doakan RT gawena capek gajinya letih. Mudah-mudahan RT naik derajat, amin. Soalnya di demo baik ibu-ibu masalah beras raskin. Jadi mudah-mudahan aparatur pemerintah kita menjadi pemerintah yang soleh dan soleha, amin ya Rabbal. Seandainya negara dipimpin oleh pemimpin nu soleh, sanajan rakyat nalacut, kata tangga dek nyiduhan, kakolok dek mayahan. Seandainya masyarakat nalacut tapi pemerintah soleh, insya Allah negara bakal maju. Sebaliknya, kalau pemerintahan nalacut, tadaik ibadah, ilok dek ke pengajian, seandainya masyarakat soleh, idza kanatil ulatu zalimatan musya, hancur eta negara. Mudah-mudahan tahun hareup tahun kapayun urang menang pemimpin anu soleh, anu bisa ngabela ka urang khususna selaku santri supaya ada jalan keluar ulah aya nu baruduk bae santrinya. Tapi nggak apa-apa, buduk itu soal kulit, soal hati mencintai dia. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Selamat datang di Tegal Bulat untuk diri saya pribadi, dan selamat rindu untuk kalian yang sedang merindukan seseorang. Karena ini semuanya santri, jadi teman-teman seperjuangan saya. Mungkin di sini kita nggak bakal ngaji, kita akan membahas sekelumit tentang Hari Santri. Tanggal 22 Oktober di Surabaya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, resolusi untuk seluruh santri di Indonesia agar mengusir Belanda tatkala itu. Pertanyaannya, kenapa disebut Hari Santri, tidak Hari Kiai atau Hari Abuya? Kunaon kudu santri? Karena abuya kiai berawal dari santri. Tak alhamdulillah urang mah ditangtirkeun ku Gusti Allah jadi santri. Tidak semua orang bisa jadi santri. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah lamun ridho ka hiji jalma tentu pasti dibere paham tina ilmu agamana. Mudah-mudahan hadirna urang di dieu kabeh santriawan santriawati yang tidak bisa saya sebutkan semua mendapatkan mardhatillah ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini luar biasa. Hari Santri adalah santri yang nasional, santri yang aktif, santri yang akan menjadi pembangun daripada bangsa ini. Dihadirkan oleh keadaan daripada Palestina. Orang doakan dulur-dulur orang di Palestina mudah-mudahan sehat, amin. Zionis Israel dengan gagah dan bangga menghancurkan Palestina. Ketika Hamas menyerang balik, mereka mengatakan Hamas adalah teroris. Na'udzubillah. Penting menimbulkan jiwa-jiwa santri seperti kita. Nah hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yang saya banggakan, yang saya cintai, ada yang dari pojok, apalagi di sana ada Rojali, rombongan janda-janda lincah. Belah sininya ada Roneli nih, rombongan nenek-nenek liar. Belah dia DGMS, dede-dede gemes. Dan dia bujang lapuk. Tapi nggak apa-apa, hari ini lapuk, insya Allah kedepannya akan diangkat derajat oleh Allah, amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang dunia kesantrian, santri hari ini kita kebanyakan dianggap orang yang tidak berpower. Kebanyakan mereka mengambil jurusan formal, bukan tidak boleh, silahkan sekolahkan anak anda setinggi mungkin, SD, SMP, S1, S2, SLR, tapi jangan lupa kewajiban orang tua juga mengajarkan pendidikan anak kepada anaknya, betul atau tidak? Jangan dikira jadi santri gampang bu, pak, susah. Ini santri yang dikaji di pondok sorot, bayang, nahu, mantik, balago dan lain-lain. Begitu datang ke imah jelma liar malulu nu datang nang.
Ayah datang ke imam Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, biar silaturahmi kita nggak putus, boleh nggak minjem 100? Ada. Ayah deh jelman udah datang ke imam Ustaz untuk masang kodam, lain cilok pulang balik masang kodam. Ayah ada 4, hiji mau pedal pop ayah, 2 beruang berbrand gaskeun, berikut jeung naga itu na bangkong uduk ya. Sakalina ayah ibu-ibu nitipkeun anak nu dititipkeun lehoan, geus malehoan buduk deh. Geus rada edan karena dititipkeun kiai hampura ieu mah lehoan nya buduk, ieu mah ka pasantren keun bae lah, ieu mah ka kana sakolahkeun bae. Jangan begitu. Pendidikan agama kewajiban orang tuanya. Min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya'a. Ada 3 perkara kewajiban di antara orang tua kepada anaknya. Di antaranya pertama, ayyuhsina ismuhu idza ulida. Kalau punya anak begitu lahir ke alam dunia, berek ngaran anak nu bagus, itu kesunahan dari baginda Nabi. Betul atau tidak? Muhammad Fajar Ali Atibriki bagus dah. Namun ngomong itu mah balik pula ya. Dasarnya ka dia 9 jam ya perjalanan mampu amprekan, tapi melihat sebegini banyaknya orang yang hadir, aku menatap dengan penuh cinta. Alhamdulillah. Ayo beri nama anak kita yang bagus. Ayyuhsina ismuhu idza ulida. Bereng ngaran anak kamari kula nempo begitu nanya, sangaran Misjan. Apa itu Misjan? Lahir Kemis bari hujan. Disebut Misjan. Pengaruh daripada nama ini luar biasa. Al-ismu huwa doa. Nama adalah sebagian daripada doa. Nomor kedua, jangan lupa wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua mengajarkan tentang pendidikan agama kepada anaknya. Lain kewajiban ustaz capek jadi ustaz mah. Betul atau teman? Ieu mah pan Bu, ieu model bos ieu ngarepkeun bisa meuli rokok lamun aya nu paeh nyolatkeun. Mun eueuh mah moal ngarokok nang bako paling. Nah itulah hadirin wal hadirat. Ayo mulai dari sekarang gerakan hati kita untuk mempesantrenkan anak. Pendidikan tentang ilmu agama penting zaman ayeuna. Gladi itu maloba nu main slot bro. You know slot, you know? Yes, it is slot judi online bro. Aya deui open BO make aplikasi micet. Banyak orang sudah kehilangan rasa malunya, sedangkan sifat diantaranya Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Kanjeng Nabi teh pemalu dan tawadu. Suatu hari Nabi pernah membenarkan atap Ka'bah. Begitu Nabi membenarkan atap Ka'bah, angin berhembus dengan kencangnya, jubah Nabi tersingkap, betisnya kelihatan, turun wajah indah Nabi menjadi merah karena malu. Zaman ayeuna mah awewe geus teu boga rasa kaizin kamari kula muka TikTok. Begitu muka TikTok scroll air ini nyian video. Halo guys, ini aku lagi makan kulub hui. Nenek-nenek ada lagi perawan joget. Cewek nih bukan rasa kaizin ayeuna. Nah, yang mengajarkan malu adalah pondok pesantren. Betul atau tidak? Takbir Bang Santri. Banyak ibu, jangan ajarkan anak-anak ibu kehilangan rasa malunya. Di sosial media banyak berterbangan perempuan-perempuan yang sudah tidak memiliki lagi rasa malu. Ayah wewe nyian video, ayah banget putih bau hidung, suguna buduk. Minimal kalau nggak mulus sadar diri lah bro. Betul nggak? Seleleo. Jadi udah tanamkan rasa malu di diri anak-anak kita mulai dari sekarang. Rasa malu hanya diajarkan di pondok pesantren. Tapi jangan lupa cari pondok pesantren yang pendidikan agamanya nasabnya bersambung sampai Rasulullah. Sanad keilmuannya jelas. Masalahnya kemarin ada minyak zaitun bro. Ini hal zaitun. Ilmu yang tidak bersanad mengajarkan akidah dan merusak ahlus sunnah wal jamaah dengan terang-terangan. Maknya perempuan boleh jadi imam sholat. Lu bayangin kalau kita lagi jadi sholat di masjid, begitu takbir Allahu Akbar, kadang-kadang baca kata-kata di belakang baju teman kita. Kebiasaan nyusu sama pacar sampai lupa ngopi sama teman. Bayangkan kalau yang jadi imam perempuan bu, begitu pula ruku nempo jubur. Mending kalau perawan, kalau nini overdosis gua. Ya udahlah, maka saya mengumumkan mulai sekarang. Nini haram mencintaiku, perawan wajib. Nah itulah itu Pak. Wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Ajarkan pendidikan agama kepada anak, kewajiban orang tuanya, bukan kewajiban guru agama. Maka kita harus bangga di lembur kurang memasikan loba ustaz, loba kiai, loba asatid, loba habaib. Betul atau tidak? Banyak santri yang akan menjadi sebab ini, yang akan menjadi ulama-ulama di masa depan. Amin.
Subhanul Yom Rijalul Gad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tidak akan ada seorang pun berjuang bukan dari kalangan pemuda. Bahkan Bung Karno pernah berkata, bawakan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nges mulai tiaina jangan terlalu mengurusi cinta, Mang. Kejar itu cita-cita, bukan mengejar orang yang tidak cinta, selebel. Karena kenapa? Mencintai dia itu sakit. Kamu memberinya hati, dia memberimu luka. Betul atau tidak? Ya Allah ya Karim. Jadi ayo mulai dari sekarang timbulkan mahabbah orang tua kepada anak, pondokkan ke pesantren anak-anaknya apabila menginginkan memiliki seorang anak yang soleh dan soleha. Betul atau tidak? Lahir dari kebodohan. 124.000 nabi, 313 rasul dalam satu kaul. Kaul yang lain mengatakan 314, yang lain 315. Ulama menyokot Mu'tamad 313 rasul, 5 diantaranya adalah ulul azmi. Walaupun begitu demikian, dikatakan dalam Minahus Taniyah, ya Ali, anta minni bimanjilati Haruna min Musa. Engkau dan aku seperti Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa. Akan tetapi ghayra annahu lan nabiyya ba'd, mual ayadi nabi setelah kula. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, penutup dari para nabi. Siapa yang meneruskan perjuangan Rasulullah? Al ulama warasatul anbiya. Ulama, siapa ulama? Terbentuk dari kita mulai hari ini. Betul atau tidak? Ini lucu, saking bodohnya kita, banyak hal-hal kebodohan yang dipercayai. Dulu jas merah, jangan lupakan sejarah. Dulu ada orang yang mengakunya sebagai nabi, karena ini bulan Maulid, sekalian kita nyerempet tentang Maulid. Ada di Garut nama orang Sen Pomara ngaku jadi nabi. Eng curiga itu menang wahyuna bareng jam bedul di Gunung Cikuray. Hanya orang Garut ngaku jadi nabi. Lebih parah lagi di Bogor ada yang ngaku jadi nabi. Ahmad Musaddek ngomong nak menang wahyu di Bogor. Eta wahyu ke mana? Jauh amat ulina ke Bogor. Mun aya wahyu coba tewak. Ya Allah ya Karim. Lebih parah dari pengakuan dirinya sebagai nabi, di Surabaya ayah mengaku jadi malaikat Jibril. Perempuan Lia Eden Ekna diganti jadi Aedan gak dituna. Perempuan ngaku jadi malaikat Jibril, lahir dari kebodohan. Bodohnya bodoh maktur, bodoh yang tidak dimuliakan oleh agama. Ulama bingung, di Surabaya diurang ya di dia polisi paling nangkepan motor ditilang. Di Surabaya main Jibril ditangkap. Kurang hebat apa coba ya Allah. Di Lampung tahun 2004 Bu, ada orang yang mengaku dirinya sebagai ngarana Dani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagus atau tidak? Sallallahu ala Muhammad. Indah atau tidak? Coba orang ganti bro. Allahumma sholli ala sayyidina Dani. Enggak bagus ini. Oh bahan piarahun kan itu, nah betul atau tidak? Ya Allah, ada yang lebih parah. Dulu di Banten ada orang mengaku dirinya sebagai nabi, lebih parah namanya daripada Dani, Eyang Ende. Allahumma sholli ala sayyidina Ende. Bantu bagus. Apakah mereka lahir dari kebodohan? Pertanyaannya, adakah orang-orang yang mengikuti ajarannya? Adakah orang-orang yang mengikuti aturan daripada nabi-nabi palsu tersebut? Jawabannya banyak. Siapa? Mereka yang tidak menuntut ilmu agama, lahir kebodohan pada dirinya ditanamkan jauh dari para ulama. Betul atau tidak? Hidup kalau mau bahagia, tinggalkan tiga perkara. Pertama, tarkus slot, tinggalkan slot. Watarkul judi online, tinggalkan judi online. Watarkul micet, tinggalkan micet bro. Kalau ada dia yang pasti, kenapa milih yang nggak pasti sih? Ya Allah ya Karim. Itulah hadirin wal hadirat. Mulai dari sekarang para santriawan santriawati, kalian akan menjadi penerus bangsa NKRI ini. Jangan hanya jadi santri yang diam. Ayo mangga azan, mangga Cipayun. Jangan azan alim ku aing, qori ku aing menaik jamaah bubar mah ayo qori. Gaskeun santri mamang, jangan takut karena kita yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Betul atau tidak? Kalau bukan karena perjuangan para pahlawan dulu, mungkin hari ini kita tidak akan pernah merdeka. Amerika mengatakan Palestina adalah nasionalisme, Palestina adalah teroris, sedangkan itu yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita. Ada orang yang melakukan kemerdekaan itu dengan diplomat. Bung Hatta dan Bung Karno dulu memerdekakan Indonesia dengan diplomat. Patah
Palestina memerdekakan Palestina dengan diplomat. Hamas memerdekakan dengan perjuangan. Tanggal 22 Oktober di Surabaya, santri semua ikut berjuang untuk mengusir Belanda. Maka kami katakan hari ini, siapapun yang berani menghancurkan kedaulatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami santri Indonesia akan maju paling depan. Takbir, sholli ala Nabi Muhammad. Kita takbir namanya. Nah inilah hadirin wal hadirat, dikatakan oleh Nabi Muhammad, adibu auladakum ala salasin khisalin hubbin nabiyyikum wa hubbin ahlil bait wa qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak-anak kita 3 perkara, diantaranya hubun Nabi, cinta kepada baginda Nabi, hubin ahlil bait, cinta kepada keluarganya Nabi. Udah, jangan terprovokasi. Kamari ayah ngomong apa itu Habib? Habib di dunia ada, tapi di Indonesia Habib tidak ada. Coba tes DNA dulu, coba buktikan tesisnya. Jangan terprovokasi. Hubbu ali baitin Nabi la yahtaju hadisis sahih bal huwa qalbu sahih. Untuk mencintai keturunan Nabi tidak butuh ada hadis yang sahih. Hati yang bersih akan mencintai mereka. Betul atau tidak? Kita lihat bagaimana Mama Bakri Sempur dulu mencintai para habaib. Dulu Abuya Sepuh Cidahu mencintai habaib, Abuya Cilongok dan semua ulama-ulama di Indonesia yang menjaga, mencintai, menghormati, memuliakan para habaib. Dan kita sebagai penerusnya harus meneruskan rasa cinta kita kepada mereka. Betul atau tidak? Mengharapkan syafaat tapi tidak mencintai keluarga Nabi sama dengan nihil, mustahil. Timbulkan rasa cinta kita kepada mereka, keturunan-keturunan Rasulullah, penerus-penerus agama Allah, para ulama. Karena cinta itu diantara hubba laisal ikhtiaran, tidak bisa diikhtiarkan. Maka sudahlah, jangan mengejar mereka yang tidak mencintaimu, karena itu dalam patah hati yang disengaja, kawan. Betul atau tidak? Ini luar biasa, makin malam makin luar biasa. Sedikit curhat, tadi malam saya ngisi di Karawang. Begitu gak dia, sebenarnya agak capek ngap karena perjalanan yang panjang 11 jam. Tapi begitu kesini melihat Tegal Bulat, santrinya begitu kompak, luar biasa istiqomah. Alhamdulillah pula langsung damang. Tepuk tangan untuk santri Tegal Bulat. Malam ini adalah malam penentuan. Jangan katakan hari esok kita akan bahagia dan sukses. Kesuksesan itu dimulai dari diri kita sendiri. Man yansahuka bil hasanah huwa asaddu hubban. Orang yang paling mencintai kita adalah orang yang paling banyak mengingatkan kita pada kebaikan. Mulai di ayeuna, ayo neangan babaturan yang bisa mengarahkan hidup kita jauh lebih baik ke depannya. Betul atau tidak? Karena penentuan kesuksesan itu mulai dari sekarang. Siapa yang mencintai kita tidak akan ada setelah kita meninggal. Selesai semuanya. Bentuklah sebuah nama. Jadilah santri yang jadi harapan bangsa. Jadilah santri yang dikenal oleh mancanegara, yang mengajarkan kepada mereka tentang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bukan sembarang pergaulan dan juga aliran. Betul atau tidak? Ini hari sekarang nih, ya Allah Ibu, Masya Allah, di BSD saya ceritakan satu-satu. Ada banyak anak-anak perempuan yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Boga rasa kaisi, kamamana ke Allah. Bahkan gambar bulan empo ayat ini, Bu Ibu ukpirang pakai motor Mio bau hampir coplok, begitu digas 86. Ayat begitu. Kenapa? Karena tidak ada perasaan malu di dalam dirinya. Haya minal iman, malu adalah sebahagian daripada. Kita beruntung jadi santri. Tesakabeh jelma ditantukan ke Gusti Allah jadi santri. Salasu khisalin la yaf'aluha ila ahlul jannah. Ayat 3 perkara anu dilakukan ku ahli surga, selain daripada ahli surga tidak akan melakukan hal itu. Pertama, thalabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu agama tentu pasti sudah ada jaminan masuk surga. Alhamdulillah. Wa yarhamul mauta, dan orang-orang yang menyenangkan diantaranya yang sudah meninggal. Irhamu mautakum bisadaqah, kata Nabi. Bungahkan ke orang baraot diantara orang dengan apa? Dengan sedekah. Jadi ngirim Al-Fatihah ke ahli kubur nyampe atau tidak? Ngirim hadiah ke ahli kubur nyampe atau tidak? Pun begitu dengan apa yang kita kirimkan. Masalahnya banyak ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Kemarin tanggal 17 Oktober di Jakarta saya muludan. Begitu muludan di gigiran ayo ngomong yuk muludan itu bid'ah. What it is bid'ah? Apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Oh, berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Iya,
Begitu di zaman Nabi bid'ah. Jadi tidak semua perkara yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah. Penting santri hari ini untuk mengelola sosial media. Bagaimana caranya sosial media dipegang oleh kedaulatan santri-santri khususnya di Balai Rombeng. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Santri ini luar biasa. Sabiqul khair, pelopor kebaikan. Dimanapun ada santri, agama pasti akan hidup. Di salah satu daerah di Bekasi, Bu, mohon maaf, ada orang melaksanakan sholat Jumat bubar karena khotib dan imam tidak ada, bukan karena tidak ada yang mengaji di kampungnya, tapi tidak ada rasa empati dari orang tuanya untuk memondokkan anak. Kedua, nasibul ulama. Santri adalah penerusnya alimul ulama. Nanti di saat tokoh-tokoh sudah tidak ada, alimul ulama sudah tidak ada, kita yang akan meneruskan agama, kita akan mengembangkan semua nilai-nilai Islam khususnya yang dibawa oleh ahlus sunnah wal jamaah. Betul atau tidak? Ketiga, tarikul ma'asi. Orang yang sedang belajar meninggalkan kemaksiatan adalah santri. Keempat, ridhallah. Orang yang sedang berjuang menggapai keridhoannya Allah. Yang nomor kelima, yakin. Mata santri kudu boga kayakin. Begitu ke balik ka imah, yakin pancekeun urang ka Gusti Allah. Sakabeh geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Najan urang teu boga ijazah, rezeki geus diatur. Moal pati-pati Gusti Allah ngahirupan lamun teu ngarezekian. Betul atau tidak? Jangan takut tentang rezeki. Mulai sekarang nuntut ilmu agama jangan tergoda oleh apapun. Kamu tergoda ku janda pirang mah. Bahaya eta. Jadi udah mulai sekarang perjuangkan apa yang kita bisa perjuangkan untuk bekal kayak jaga di imah urang. Ayo jadi santri jangan mendes. Nabi diuji. Allah dengan basariahnya Nabi sama seperti orang. Urang tidur, Nabi pulang. Urang imam, Nabi neda. Kita melakukan apapun yang bersifat tentang manusiawi, Nabi juga melakukan itu. Maka kita pun sama. Sekelas Nabi Nuh diuji anak dan istrinya. 124.000 papan yang salah satunya semua disebutkan nama-nama Nabi membuat bahtera Nabi Nuh. 3 tingkat, 1 tingkatan untuk hewan mamalia. You know mamalia? Tadi tuna sapi, kambing, kebo, sebutkan deh. Jerapah, buaya termasuk men. Karena lu juga buaya. Apapun. Yang nomor kedua untuk Nabi Nuh dan bala tentaranya dan keluarganya. Nomor ketiga untuk burung-burung. Semua hewan-hewan burung yang berterbangan ada di kapal ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, banyak orang terdaik diuji. Lain gunung lamun Allah tanjakan, lain laut lamun Allah ambakan, lain hirup lamun Allah uji. Ujian santri mah rada berat saeutik. Begitu nikah pacek cokeula jeung mitohana. Mitoha tadi nabag-bageur nih, ceng, kula mah hayang boga minantu ieu minantu santri. Laju kawin tentang anak kula engke insyaallah dibere taneuh 5 hektar, mobil Pajero-na 5. Begitu kawin mah bohong ucapan bos gitu. Asal geus kawin urang dijauhan ku mitoha. Geus beres masalah jeung mitoha, aya deui tatangga takut. Biasana tetangga ngilu riungan jeung urang tiba-tiba ngayakeun orkes dangdutan. Anu diundang Alexa. Berhubung Ustadz narada doyan main karena ngilu joget. Aya deui begitu beres jeung tetanggana timbul ti orang tuana. Mantes timbul ti orang tuana, timbul ti pamajikanna. Pamajikanna nyoh HP bae muka Sopi malulu. Dasar mah urang pan hayang jajan teh nungguan nu maot heula jeung ngajikeun di kuburan. Ieu pamajikan nu jadi bahan gogodan dari manapun sebelum umur kita 40 tahun, disitulah waktu kita untuk berjuang. Subhanallah rijalun karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tentukan mulai dari sekarang kita akan jadi apa, karena orang lain tidak akan pernah peduli dengan kehidupan kita. Kitalah yang menentukan akan dibawa kemana arah hidup kita. Kesuksesan milik kita, bukan milik orang lain. Betul atau tidak? Jadi mulai hari ini udah jangan tergoda dengan apapun. Perjuangkan yang sekiranya tidak sejalan dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang sekiranya tidak sejalan dengan guru-guru kita. NKRI harga mati, ahlus sunnah wal jamaah juga harga mati. Ini timbulkan al ilmu la bin nasab,
ilmu itu tidak datang dari nasab, bitta'allum, hanya dituntut. Maka siapapun yang menginginkan derajat yang mulia, tuntut ilmu agama. Betul atau tidak? Mudah-mudahan barokah daripada malam yang dimuliakan Allah ini, datangnya orang-orang soleh ke hadapan kita. Man sofa'ani man faka'annama sofa'ani, orang yang mencium tangan orang alim sama dia dengan mencium tangannya Nabi. Mudah-mudahan kurang hadir di dia menang syafaat, menang ridho'na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, melihat situasi perkembangan zaman yang sangat luar biasa, perzinahan merajalela di mana-mana, kemaksiatan ada, bahkan sampai ke kampung-kampung adanya. Maka pertahanan negara kita selain dari Kapolri, kemudian dari ABRI, adalah santri untuk memegang kedaulatan NKRI ini. Ayo mulai dari sekarang timbulkan rasa mahabbah kita kepada thalab ilmi, timbulkan rasa cinta kita kepada para alimul ulama. Agar apa? Agar kita menjadi bangsa, menjadi santri yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jalan ke suatu tempat, kemudian bertemu dengan orang yang sedang mabuk di pinggir jalan. Ditanya oleh orang yang mabuk, Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu dan Allah kawasa? Mampu yang Allah kawasa. Apakah Allah mampu yang Allah kawasa? Mampu dan Allah kawasa. Sekali lagi, apakah Allah mampu dan Allah kawasa? Mampu dan Allah kawasa. Pertama, pertanyaan itu merujuk kepada apakah Allah mampu ngajadikan seorang pendosa menjadi wali seperti dirinya Syekh Abdul Qadir? Mampu. Apakah Allah mampu ngajadikan wali seperti Syekh Abdul Qadir ngajadi seorang pemabuk? Mampu. Apakah Allah mampu ngajadikan seorang pemabuk jadi ahli ibadah anu taat, diangkat pangkat derajat dan kudus ya Allah? Mampu. Kemudian cirilah Syekh Abdul Qadir. Jadi mulai dari sekarang jangan jauhin orang-orang yang masih suka maksiat, nu mabok dikitan, nu maksiat dikitan, arahkeun, karena mereka itu butuh sosok penghibur, dan sosok penghiburnya adalah diri kita, yang menasehati mereka adalah diri kita. Betul atau tidak? Jangan jadi santri yang fanatik. Jadi santri fanatik, jadi santri harus terbuka, welcome. Siapapun yang datang, hargai, hormati, ta'zimi dan cintai. It's my life, katakan pada diri kita, ini hidup saya. It's my style, ini gaya saya. Dan it's my love, ini cinta saya. Siapapun berhak untuk tidak menyukai saya, tapi saya berhak untuk tidak peduli. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya cintai, itulah mungkin dari keseluruhan malam ini kita bertemu. Aksarul sholati ala Nabi, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Ada pengarang kitab Dalail Khairat, buku kumpulan tentang sholawat, namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Ini merangkap ke 5 hari yang lalu ketika ada orang yang mengatakan bahwa sholawat nariyah itu adalah sholawat yang syirik. Syekh Sulaiman Al-Jazuli sebelum mengarang Dalail Khairat, beliau jalan ke suatu tempat. Begitu jalan, kapan izin awewe budak letik. Ya awewe teh ngiduh karena sumur-sumurna timbul air yang luar biasa sampai jadi mata air. Saya Sulaiman nanya, kok mana bisa sih ngabogaan karomah anu luar biasa sehebat itu? Oh bisa. Dengan cara seperti apa? Pula maca sholawat 4.000 kali. Tah ibu-ibu mun boga hutang, lamun misalkan ayah kendala, ayah hajat, mangga sawengi sapeting baca sholawat 4.000 kali. Insya Allah capek. Yang penting kan aksarul sholati ala Nabi, perbanyak baca salawat ke kanjeng Nabi. Banyak cerita-cerita tentang salafun sholih, ulama-ulama kita yang luar biasa. Jangan saling berbentrokan, kita semuanya sama, satu sama lain harus saling menguntungkan sesama santri. Betul atau tidak? Kita akan jadi penerus bangsa dan pemimpin satu negara. Mungkin kita akan jadi orang besar di masa yang akan datang. Jadi mulai hari ini tentukan kita akan jadi apa. Jangan terprovokasi dengan hal-hal yang sedang viral. Sebelum ada verifikasi benar dan tidaknya, valid dan tidaknya, kita semua yang menentukan akan dibawa kemana arah hidup kita. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam wa ghfir lana ma maqaya Suatu hari Jalaluddin Rumi pernah ditanya oleh seorang teman. Jalaluddin Rumi lagi duduk di pinggir jalan. Kemudian ditanya oleh temannya, Rumi, kenapa kamu mencintai Laila? Padahal Laila itu jelek dan ada yang lebih cantik dari Laila. Rumi menjawab,
aku mencintai Laila seperti minum kopi. Aku bisa merasakan manisnya kopi, kalian hanya bisa merasakan, melihat cangkir indahnya daripada kopi itu tersebut. Jadi mulai hari ini siapapun dari cinta yang bisa mengantarkan kita kepada hal yang lebih baik, datangi. Laila pernah ditanya oleh raja. Ketika Laila ditanya oleh raja, Laila, kenapa Majnun begitu cinta sama kamu? Padahal kamu jelek biasa aja. Oh, Majnun melihatku dengan mata hatinya, sedangkan kamu menatapku dengan mata kepalamu. Itu artinya siapapun yang mencintai kita karena Allah, perjuangkan hidup dan mati, dan siapapun yang mengajak kita untuk hal yang lebih baik ke depannya, rangkap untuk hidup dan mati, insya Allah. Nah, hadirin wal hadirat, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mau lama-lama, kenapa? Karena isu rek makadei ke Malaysia nyunatan upin-upin doana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita bubar, kita baca salawat dulu bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Maulaya sholli wa sallim daiman